namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Hampir di sepanjang sudut Dusun Jarak, Kecamatan Plosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, hamparan kebun tebu begitu mudah ditemui. Tak heran bila sebagian warga di sini bertumpu hidup pada tiap batang tebu. Seperti halnya Jaminah, hanya dengan memanfaatkan hasil alam inilah cara paling memungkinkan baginya dan suami untuk menghasilkan rupiah. Membuat welit atau atap dari anyaman daun tebu kering seperti ini telah Jaminah lakukan sejak masih muda. Kula pados welit pados yatra niku mergine mboten cekap jagakne kayane bapake. Bapake damel nempur, lah kula damel ngakati nyugani sekolah. Ya, di usianya yang sudah menginjak kepala 6, Jaminah memang masih harus menanggung hidup seorang cucu serta sang ibu yang sudah kian menua. Sudah selama 2,5 tahun terakhir, salah seorang putrinya yang merupakan ibu dari Dika sang cucu telah pergi tanpa pamit. Semenjak itu mau tak mau, Dika pun turut menjadi tanggungan Jaminah. Lajeng niku pun wonten kidul sakniki pun pisahan malih. Niki kesae mboten pamit kalih kula. Nggih pun wonten tigang riyatin mboten wangsul kasepriki. Cara membuat welit dimulai dengan menyusun sebatang bambu berukuran kecil yang dilanjutkan dengan lembaran daun, serta 2 batang bambu lagi pada bagian atasnya. Ketiga bambu inilah yang berfungsi untuk menahan hasil dari anyaman welit nantinya. Berbeda dengan jenis anyaman pada umumnya, menganyam welit hanya dilakukan dengan cara menyusun lembaran daun, lalu ditekuk seperti ini. Saat menekuk, posisi daun harus diperhatikan. Jangan sampai penekukan dilakukan tepat pada batas tumpi atau bonggol daun agar tidak putus. Jarak posisi penekukan daun juga harus disesuaikan satu sama lain supaya bagian daun yang lebih panjang memiliki ukuran yang sama dan terlihat rapi. Tumpi sendiri adalah bagian daun yang dekat dengan batang, serta memiliki tekstur lebih lentur dan tidak cepat rusak walau terkena air. Penekukan bagian tumpi ini nantinya akan menjadi sisi dalam dari welit. Nggih dipilih. Kang nomor tebune lek sing abang niku sekeca bekukane. Mengke lek sing ijo angel dibekuk boten kene. Agar daun tidak bergerak dan memudahkan penganyaman, maka dilakukan pengikatan setiap jarak 10 hingga 15 cm atau sesuai kebutuhan. Dengan ketelatenannya, Jaminah mampu membuat sekitar 5-10 lembar welit dalam sehari. Welit kecil ia jual seharga Rp1.500 dan Rp2.000 untuk yang berukuran besar. Nggih namung sejinah, nggih terkadang nggih namung selangkung ngoten niku. Kula lek sati lek tumbak lek ndamel welit niku sedintene namung asal gangsal niku pun pol. Regine lajeng kula tinggal kathah-kathah mengke yugane mboten purun ditinggal. Jika Jaminah menganyam welit, maka Imam Sayuti sang suami bertugas menganyam bambu menjadi pengki atau disebut cikra. Untuk membuat cikra, Imam biasanya menggunakan jenis bambu apus yang dibelinya seharga Rp10.000 per batang. Nggih, kadang universitas kadang nggih tempat Dimas tiyang teng griya ngoten niku. Kadang nggih, kadang-kadang nggih napa ditumbas tiyang ngoten niku. Bar niku nggih niku damel Rangsal Yatra damel nempur. Satu batang bambu disusun vertikal. Selanjutnya 6 bambu kembali ditambahkan yang dipasang secara berselang-seling. Setelah setiap sisi bambunya dikencangkan, barulah penganyaman dimulai. Selain membentuk rangka, bagian ini nantinya juga akan membentuk bagian pelengkungan dari cikra. Soalnya bagian
ngetoki, ngintir-ngintir ika. Terus ndamel niku dangu niku. Untuk membuat sebuah patokan rangka sekaligus membentuk cikra bisa melengkung dengan baik dan bagus, ada caranya tersendiri, yakni dengan mengikat bagian ujung bambu yang paling atas. Setelah itu sisi pinggir bambunya dianyam kembali hingga menutupi setidaknya setengah bagian cikra. Tiap lembaran bambu ini juga harus ditarik dengan sangat kuat agar hasil anyamannya rapi dan tak cepat menjadi longgar. Imam juga menambahkan bagian pegangannya dengan mengurangi satu bagian bambu saat menganyam. Dengan begitu, hasilnya nanti akan membentuk bagian yang agak menjorok ke dalam dan cocok untuk menjadi pegangan seperti ini. Barulah setelah itu, ia meneruskan penganyaman pada sisa bagian lainnya hingga seluruh bagian rangkanya teranyam. Kondisi tubuh yang menua membuat Imam kini hanya sanggup membuat sekitar 2 cikra saja perharinya. Kadang mboten wonten maulid niku, kadang wonten nggih pun nganggur. Ini nggih mangane nggih pun anu napa pangan-pangane. Malah nggih nedhi kali sambel. Lima lembar welit serta 2 buah cikra inilah senjata Imam untuk mengejar rezeki. Ketika masih bugar dulu, ia mampu membawa hingga 10 lembar welit di kepalanya. Tapi sekarang paling banyak hanya 5 lembar welit saja yang masih sanggup ia junjung. Apalagi jarak tempuh yang harus dijangkaunya memang termasuk jauh dengan cuaca panas terik membakar kulit hitamnya. Kawajian mboten saged numpak sepeda kula tasih alit. Pun mboten nanti sing belajar numpak niku wis dia mlampah mawon dugi pundi-pundi, dugi gunung, dugi pundi-pundi nglampah. Sebenarnya bila ada pembeli yang memesan dalam jumlah banyak, Imam tak perlu berjualan keliling seperti ini. Sebab mereka biasanya akan mengambilnya langsung ke rumah. Namun saat ini, kesempatan itu bisa dihitung dengan jari. Sakniki sampun mboten wonten sian nika nggih wonten. Sakniki pun mboten patek wonten asale anu niku damel welit kalau damel cikrak niku. Napa wonten nggih kathah sosok bareng-bareng ngoten niku mboten anu napa. Mboten saged damelne kadang. Assalamualaikum. Menawarkan cikrak ke toko juga menjadi salah satu cara alternatif yang biasa ia tempuh. Pinten Pak Imam? 6.000. Kasar Pak rodoan. 4.000-an ya Pak. Nggih ditambahi ta segede-gede. Oh wis regane Pak. Sistem pembayaran di muka yang diterapkan di toko ini memang cukup menguntungkan bagi Imam. Oh iya ya. Karena dengan begitu ia tak harus menunggu cikraknya laku terjual. 8.000 ya Pak dadi ya loro ya. Papat sing loro. Pak ya. Suwun ya. Suwun matur nuwun Bu. Nggih, sami-sami. Nggih mikir nek mboten gadah pangan ngoten niku. Kadang nggih memang nggih anu napa bebel telo teng kebonan sama mam niku nggih abot niku mikirin teng mriku niku nek mboten gadah yatra. Tinggal di daerah yang syarat kebun tebu menjadi satu keberkahan tersendiri bagi Jaminah. Dengan begitu, ia tak perlu kesulitan mencari pasokan daun tebu kering sebagai bahan baku welit. Dengan hanya bermodalkan sarung tangan seadanya, Jaminah tampak cekatan menyambut tiap helai daun tebu. Dan niku lek gatel lek mboten damel lemek niku kasut tangan mboten saged sekeco asale madosi. Ranggai gatel badane mboten saged ilang. Niku kula garuki kalih niku sepet napa anu tasih kelep. Tasih dereng ical.
Di usia 5 tahun, memang tak banyak yang bisa Dika lakukan untuk meringankan beban sang nenek. Namun bagi Jaminah, bisa berjalan beriringan bersama sang cucu dengan tangan saling berpadu seperti ini, cukup mampu memberinya kekuatan tersendiri. Sambil menjaga keseimbangan tubuh tuanya, ia pun terus memastikan Dika berjalan tak jauh dari sisinya. Kula namung galih benjing-benjinge lek pun gede terus pripun Pak, lek kula tasik gesang mboten napa-napa Pak. Benjing lek kula mboten enten pripun Pak. Nasib Dika niku pripun? Kula mesakne putrane niku Pak.